Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rebahaners semua, balik lagi di channel Kabi Ayah. Gimana kabar rebahaners semua? Baik-baik aja kan? Semoga dimanapun rebahaners berada selalu sehat walafiat ya. Terutama dompetnya selalu terisi dan gak pernah kosong ya. Di video kali ini, admin bakalan coba bawain alur cerita film yang bergenre horor teman-teman, yang berjudul Kodrat, yang dibintangi oleh pasangan suami istri yaitu Vino Gebastian dan Marsha Timothy. Film Kodrat sendiri berdurasi sekitar 102 menit, yang tayang perdana pada tanggal 27 Oktober tahun 2022 kemarin teman-teman. Film Kodrat sendiri adalah film yang mengisahkan seorang ustadz yang bernama Kodrat yang memiliki keistimewaan dapat menyembuhkan seseorang yang sedang kerasukan. Terlihat seorang anak kecil yang sedang kerasukan jin aswala. Anak kecil tersebut bernama Alif Fatonah, yang tak lain adalah anak Ustadz Kodrat sendiri. Saat itu Alif sedang kerasukan iblis jahat bernama Aswala. Kodrat pun berusaha menyembuhkan sang anak, namun dengan tega jin Aswala mematahkan leher Alif, hingga Alif pun meninggal seketika. Usut punya usut, jin Aswala sangat membenci Kodrat, karena Kodrat dianggap musuh, karena sering melakukan ruqyah seseorang yang sedang kerasukan. Berselang setelah itu, Ustadz Kodrat dimasukkan ke dalam penjara, karena tuduhan melakukan pembunuhan terhadap anaknya sendiri. Di dalam penjara, Ustadz Kodrat merenungi nasibnya. Tak lama setelah itu datang penjaga yang tanpa basa-basi langsung menggantung Kodrat. Ternyata penjaga tersebut kerasukan jin Aswala dan ingin membunuh Kodrat. Namun untungnya, tak lama setelah itu datang dua penjaga yang akhirnya menyelamatkan Kodrat hingga Kodrat pun terjatuh. Di alam bawah sadarnya, tiba-tiba Kodrat sudah berada di sebuah tempat yang sangat-sangat amat asing baginya, yaitu sebuah tempat padang gurun pasir yang gesang, sunyi, dan sepi. Namun seketika terdengar suara azan berkumandang yang dilantunkan oleh seorang anak laki-laki. Kodrat pun sadar dan melakukan tayamum. Hingga akhirnya Kodrat memutuskan untuk melakukan sholat. Selesai sholat, Kodrat pun tersadar di sebuah ruangan dengan ditutupi kain putih, yang ternyata Kodrat telah mengalami mati suri, dan Allah memberinya kesempatan kedua untuk hidup. Waktu pun berlalu hingga Kodrat sudah bebas dari sel tahanan, dan Kodrat memutuskan untuk kembali ke desanya tempat ia belajar dulu di pesantren ilmu tersebut. Kemudian Kodrat mendengar suara jeritan orang yang sedang kerasukan. Namun Kodrat masih trauma atas kematian Alif sang anak, sehingga Kodrat tidak menolong. Di dalam perjalanan, Kodrat berpapasan dengan Yasmin, salah satu penduduk desa tersebut. Kemudian diperlihatkan sang anak yang kerasukan tersebut bernama Jihan, yang kerasukan iblis jahat setan Aswala. Kemudian Jihan membentur-benturkan kepalanya hingga Jihan pun tewas. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selanjutnya Ustadz Kodrat pun sampai di pesantren Kahuripan tempat ia dulu belajar mengaji. Namun kini sudah kosong, yang ada hanya pemuda yang sedang belajar ilmu bela diri. Sesampainya di sana, Kodrat disambut oleh Ustadz Jafar. Ustadz Jafar adalah teman semasa dulu di pesantren.
Dan kini mereka berdua sama-sama memiliki keistimewaan dapat meruqyah seseorang yang sedang kerasukan. Selanjutnya kita diperlihatkan Kiai Rohman, sang guru Ustadz Kodrat, yang sedang jatuh sakit. Kemudian diperlihatkan juga Yasmin dan Alif yang sedang makan malam di rumahnya. Dari sini kita tahu bahwa Yasmin memiliki seorang anak yang bernama Alif. Nama Alif mengingatkan Ustadz Kodrat kepada almarhum anaknya yang meninggal dahulu. Teror iblis Aswala mulai meneror keluarga Yasmin dengan mengganggu sang anak, yaitu Alif. Alif tiba-tiba menghilang, sehingga membuat Asya sang kakak dan Yasmin sang ibu mencari Alif. Ternyata Alif berada di depan lemari di sebuah gudang. Tutup mulutmu, perempuan wanita! Iblis jahat Aswala telah merasuki tubuh Alif dan berusaha untuk melukai sang ibu, yaitu Yasmin. Akhirnya Yasmin mengurung Alif di gudang tersebut. Kemudian Yasmin pergi ke pesantren Kahuripan untuk meminta tolong kepada Ustadz Ja'far untuk meruqyah anaknya. Namun yang ada hanya Ustadz Kodrat, dan Yasmin pun meminta tolong kepada Ustadz Kodrat. Mendengar nama Alif, Ustadz Kodrat pun bersedia menolong Alif. Anak Yasmin bernama Alif Amri, sedangkan anak Ustadz Kodrat bernama Alif Fatonah. Ustadz Kodrat pun bersedia untuk meruqyah Alif Amri. Akhirnya Ustadz Kodrat dan iblis jahat Aswala bertemu kembali. Kadang kau sebut asma Allah, tapi kau tak beriman kepada. Ustadz Kodrat pun mulai meruqyah Alif, namun Alif langsung menyerang Ustadz Kodrat, padahal Alif tadinya menggunakan kursi roda. Akhirnya, iblis jahat Aswala pun berhasil diusir oleh Ustadz Kodrat. Setelah berhasil meruqyah Alif, Ustadz Kodrat pun pamit untuk pulang. Ustadz Kodrat. Nama saya Kodrat. Setelah itu, Yasmin memutuskan untuk ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Tak berselang lama, Alif kerasukan lagi. Saat perjalanan pulang, Ustadz Kodrat dihampiri oleh iblis jahat Aswala yang berbentuk anjing hitam yang cukup mengerikan. Kemudian Ustadz Kodrat terjatuh hingga tak sadarkan diri. Yasmin pun memanggil Ustadz Ja'far untuk meruqyah Alif, namun seperti biasa, Ustadz Ja'far selalu meminta bayaran jika meruqyah seseorang. Setelah sadar, Kodrat pun langsung menuju rumah Yasmin untuk meruqyah Alif dan ingin mengalahkan iblis jahat Aswala. Namun, Ustadz Ja'far menolaknya. Setelah keesokan harinya, terlihat Alif yang sudah sembuh setelah diruqyah oleh Ustadz Ja'far. Meskipun Yasmin harus membayar dengan sebidang tanah yang dimilikinya. Ini ada air, udah dibacain sama Ustadz Ja'far buat kamu minum. Bacain itu jampi-jampi ya? Doa, kan jampi-jampi. Tak lama setelah itu, listrik pun padam. Yasmin pun pergi ke gudang untuk mengecek listrik dan menyuruh Asya untuk menjaga Alif. Namun di gudang, Yasmin bertemu dengan iblis jahat Aswala. Dan Yasmin menyuruh Asya untuk memanggil Ustadz Ja'far. Sehingga Alif sendirian di rumah. Dan Yasmin yang telah dirasuki segera membawa Alif ke gudang untuk dikubur hidup-hidup. Sementara di pesantren, Kodrat curiga kepada Ustadz Ja'far melakukan ruqyah hanya untuk memperkaya diri. Mana Ja'far? Ustaz Ja'far sibuk. Jadi segera pergi dari sini. Hei! Pulang. Selagi kalian masih bisa.
Pak Kiai. Ternyata Ustadz Jafar adalah dalang di balik semua ini. Ustadz Jafar menyembah jin Aswala untuk meneror warga, terutama keluarga Kodrat, karena demi menyingkirkan saingannya dalam bisnis meruqyah dan memperkaya diri. Pertarungan yang sangat-sangat epik pun bagaikan Mobile Legends pun dimulai antara Ustadz Jafar dan Ustadz Kodrat. Minum darah ini. Ikut aku. Kita sembah Aswala. Oh, Jesus. Atau aku paksa kamu menyembah Aswala. Berarti memang sudah kodratmu untuk mati di tanganku. Sesampainya Asya di pesantren, Asya hanya melihat Ustadz Jafar yang sudah tewas. Mau tidak mau Asya meminta tolong kepada Ustadz Kodrat untuk meruqyah sang ibu yang sedang kesurupan iblis jahat Aswala dan mengubur Alif hidup-hidup. Kemudian diperlihatkan Yasmin yang telah kerasukan iblis jahat Aswala di depan kobaran api yang berkobar-kobar. Tak lama kemudian Ustadz Kodrat dan Asya sampai di rumah. Dan iblis jahat Aswala mengucap salam kepada Ustadz Kodrat. Assalamualaikum Ustadz Kodrat. Setelah itu Kodrat pun bertanya pada Aswala, di mana dia menyembunyikan Alif. Kemudian Aswala menjawab, Alif yang mana? Alif yang sekarang dikubur hidup-hidup atau Alif yang dulu lehernya dia patahkan? Lalu Asya menyelamatkan Alif, sedangkan Kodrat melawan Aswala. Pertarungan epik pun terjadi. Setelah pertarungan yang sangat epik, akhirnya Kodrat berhasil memusnahkan Aswala. Kemudian Ustadz Kodrat buru-buru menggali Alif yang dikubur hidup-hidup. Dan alhamdulillah nyawa Alif masih tertolong sehingga Alif selamat. Setelah iblis jahat Aswala musnah, keadaan lingkungan sekitar menjadi normal kembali. Tanaman subur makmur dan pondok pesantren Kahuripan kembali ramai, dipenuhi dengan santri-santri yang mengaji. Dan alhamdulillahnya Kiai Rahman sang guru dari Ustadz Kodrat sudah sembuh dari sakitnya. Dan Alif pun berdiri dari kursi roda untuk menanyakan kepada Ustadz Kodrat apakah Ustadz Kodrat akan kembali Ustadz lagi ke Kodrat kampung. balik lagi kan? Dan film pun selesai. Assalamualaikum Ustadz Kodrat. Ya, itulah tadi alur cerita film Kodrat yang bergenre horor dari Indonesia. Terima kasih buat kaum rebahaners semua sudah mampir di channel admin ya. Admin minta maaf jika ada salah-salah kata, dan admin doakan supaya kaum rebahaners semua sehat-sehat selalu. Oh ya, jangan lupa juga like, share, komen,
Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.